Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di program Ngopi Progresif. Ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Warga Serantau, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tantangan dan peluang ekonomi Batam di era konflik global seperti sekarang, dan juga ya kondisi ekonomi negara yang gonjang-ganjing belakangan ini, seperti apa pengaruhnya terhadap ekonomi, pertumbuhan industri di Batam, dan apakah ini memang akan menjadi sesuatu yang perkembangan negatif atau justru muncul peluang-peluang baru di Batam. Ini tentu menarik untuk kita diskusikan, dan pada kesempatan ini saya sudah kehadiran tamu istimewa. Ini tamu sebenarnya bagi saya bukan orang lain nih. Ini teman lama nih, seperjuangan dulu ya. Namun sekarang beliau beralih profesi menjadi seorang akademisi. Bersama saya ada Pak Dr. Siono Saputra, SEMM ya. Oh, waduh, luar biasa. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Pak. Apa kabar, Pak? Lama nggak Aduh, ketemu kita ya. lama kali gak jumpa ini. Yes. Ya, dulu di Pekanbaru sama-sama meliput. Bahkan kita sempat buat satu organisasi ya, Economic Journalist Forum. Wah, luar biasa. Ya, ini langsung kita mau ngobrol-ngobrol tentang kondisi ekonomi Batam ya, karena sekarang sudah sangat tuna nih di ekonomi. Jadi dosen di Universitas Internasional Batam, juga wakil ketua Kadin dan ketua ISE Batam. Wah, ini nggak salah kalau saya bertanya langsung kepada Bang Suyono ini. Oke, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, dibayang-bayangi dengan ya kita tahu sekarang konflik eh, internasional, ada perang Iran dengan Amerika dan Israel. Sebelumnya juga ada perang Rusia Ukraina. Di beberapa kawasan juga ada sempat memanas antar negara gitu ya. Dan secara nasional berdampak juga nih. Kita dengar berita-berita dalam beberapa minggu terakhir ini, Menteri Ekonominya semakin galau, kalau postur badan semakin kurus juga terlihat. Ini nampaknya tekanan berat ini. Nah, bagaimana Bang Yono melihat perekonomian kita di kondisi seperti sekarang, secara nasional maupun Batam? Oke, baik. Terima kasih, Bang Saud. Ya, memang hari ini kalau kita perhatikan, ya, fokus dunia hari ini memang tersita dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Memang sejak 28 Februari lalu ketika Amerika melakukan serangan pertama ke Iran, itu dunia memang langsung bersiap menghadapi eskalasi krisis yang mungkin akan panjang. Apalagi kita tahu Iran dengan segala kekuatannya itu siap menghadapi perang jangka panjang. Dan ini yang mungkin tidak disadari oleh Amerika dan Israel, eskalasi konflik. Mereka berpikir dalam waktu 1 minggu mereka bisa menundukkan Iran, tapi ternyata sudah lebih dari 1 bulan. Iran malah tidak menunjukkan penurunan sama sekali. Ya, memang terjadi kehancuran di mana-mana. Dan satu hal yang memang tidak diantisipasi adalah ketika Selat Hormuz itu diblokade oleh Iran, dan negara-negara Teluk itu terimbas akibat serangan itu, karena Iran tahu salah satu critical point dari Teluk adalah ya negara-negara yang berafiliasi ke Amerika, dan itu semua dilumpuhkan dan akhirnya terdampak semua. Contoh misalnya di Qatar dan Dubai, ya. Itu negara yang memang diklaim ya aman dari segala bentuk ancaman karena mereka memiliki pangkalan Amerika. Tapi ketika Iran menyerang dua negara itu, menghancurkan fasilitas infrastruktur energi yang di sana, ternyata dampaknya meluas termasuk sampai ke Indonesia. Salah satu yang
sudah mulai terdampak adalah bahan baku plastik, Oh yang iya, itu sumbernya dari betul, sana. betul. Itu sama sekali tidak memperkirakan bahwa ternyata dampaknya sedemikian besar. Dan itu kan efeknya ternyata dirasakan oleh masyarakat kecil yang mereka yang hari ini membuat harga plastik secara nasional dan juga global itu juga jadi naik. Kemudian dampaknya meluas juga ketika harga minyak juga naik gitu. Ya. Kita tahu bahwa hari ini subsidi minyak kita itu kan sangat besar dalam APBN. Ketika harga minyak naik $1, itu beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah itu naik Sudah 5 triliun. $1 1 naik, dolar naik 5 triliun. harus ditambah subsidi. Nah, sekarang walaupun sudah mulai menurun ya trennya, tapi kita nggak tahu seberapa lama nih eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah mempengaruhi harga minyak global. Dan itu tentu terdampak terhadap eh, subsidi BBM dan juga harga minyak di dalam negeri. Dan sudah dilakukan tanggal 18 April lalu. Ya, sudah naik Harga ya. minyak non subsidi Non sudah subsidi naik, sudah seperti naik. misalnya Dex dan Pertadex naik sampai dengan 23-24 ribu. Dan itu juga terdampak kepada perusahaan-perusahaan logistik yang kendaraan-kendaraan transportasi logistik itu menggunakan Dexlite dan Pertadex. Nah itu kan sudah pasti semua barang-barang yang menggunakan jasa logistik akan Ikut naik ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, secara nasional kondisi ini berparah dengan ya salah satunya penerimaan negara yang juga terus menurun, beban hutang luar negeri kita harus bayar, surat utang yang harus kita bayar, jatuh tempo di tahun ini, kemudian kenaikan beban subsidi BBM dan program-program pemerintah yang juga menyedot anggaran negara yang cukup tinggi, Ya, seperti ya. misalnya makan Bukan bergizi bergizi gratis, gratis. koperasi merah putih dan belanja-belanja kementerian yang juga Melonjak. ya, Karena melonjak membesarnya Nah, jumlah kementerian. ini yang saya pikir harus cepat diantisipasi oleh pemerintah. Ya tadi disebutkan Menteri Keuangan juga sudah mulai pusing mengenai kondisi ini ya. Saya yakin ya siapapun yang duduk di situ pasti akan pusing karena apa? Pemasukan di dompetnya Terus mulai menipis, sementara pengeluarannya membesar. Nah, diperparah lagi ketika belanja daerah itu juga turut dipotong karena dalam kerangka efisiensi katanya. Tapi kan itu memberikan dampak multiplier yang juga cukup negatif bagi daerah gitu. Karena daerah akhirnya harus menunda belanja-belanja pemerintah dan pembangunan di daerah. Nah, mengurangi belanja di daerah akhirnya kan perekonomian juga nggak jalan. Banyak daerah-daerah yang bergantung dari dana transfer hari ini itu kesulitan, terutama membayar pegawai, ya seperti isu ada P3K yang akhirnya terlantar dan lain-lain. Bagaimana dengan Batam? Batam ini unik. Pertama dari sisi pemerintah daerah, komposisi pendapatan daerah antara yang transfer dari pusat dengan yang diperoleh dari PAD itu hampir seimbang. Karena PAD Batam itu 1 triliun lebih, ya 1,3 sama 1, sekian gitu ya. Sementara transfernya juga sebesar itu, sehingga Batam hari ini masih cukup resilience lah ya, daya tahannya cukup kuat untuk mengelola pengeluaran-pengeluaran di daerah. Ditambah dengan kondisi ekonomi daerahnya juga cukup kuat karena tulang punggung ekonomi Batam ini salah satunya adalah sektor industri manufaktur. Hari ini ketika konflik dalam jangka pendek ini kita belum melihat adanya dampak krisis di Timur Tengah terhadap sektor industri. Pertama karena pasar-pasar utama dari industri di Batam ini memang belum terlalu bergejolak. Pasar ekspornya seperti Amerika, Cina, Eropa dan beberapa negara Asia masih cukup kuat sehingga utilitas industri yang ada di Batam itu belum terlalu terpengaruh. Nah, terus apa sektor lain yang memperkuat Batam? Konstruksi di Batam itu selama 3 tahun terakhir itu trennya meningkat. Tahun ini itu peningkatannya juga cukup luar biasa karena ya, seperti mungkin Bang Saud lihat ya di beberapa tempat ada bangunan-bangunan tinggi sekarang lagi dalam penyelesaian. Sampai tahun 2026, 2027 itu akan banyak lagi bangunan tinggi yang akan
selesai di Batam, dan itu artinya apa? Sektor konstruksi dan real estate itu juga cukup tinggi dan menopang pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sektor jasa perdagangan, dengan penduduk yang 1,4 juta, itu dengan konsumsi yang luar biasa, permintaan barang dan jasa yang cukup tinggi, itu juga memberikan pengaruh cukup kuat terhadap perekonomian Batam. Sehingga sampai hari ini, mulai dari 2003, 2004, 2005, pertumbuhan Batam itu trennya Meningkat ya. meningkat. Ya. Gitu. Termasuk investasi juga ya. Investasi asing di sini juga masih cukup tinggi. Data terakhir di BP Batam sampai dengan 2025 itu juga targetnya tercapai. Tercapai ya. Ya, kemudian triwulan 1 ini juga ternyata melampaui dari pencapaian tahun lalu. Gitu. Nah, ini juga satu sentimen positif bahwa Batam masih cukup kuat dalam mengantisipasi dampak konflik. Tapi jangan lupa kalau dalam jangka panjang ini juga akan bisa membuat Batam juga harus hati-hati. Artinya kalau konflik ini terus berkepanjangan, mungkin juga harga minyak makin naik juga. Ya, karena harga minyak naik, Iya. ongkos logistik naik, iya. kemudian pasar ekspornya juga terdampak. Nah, ini tentu akan harus diantisipasi lebih dini, terutama ketika harga pangan terutama. Batam kan harga sumber Tergantung pangannya kan masih tergantung dari luar, luar. betul. Bergantung dengan logistik. Nah, kalau logistik naik secara nasional dan berdampak terhadap supply ke Batam, maka harganya akan naik. Nah, harga naik, inflasi naik, tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat di sini, akan terjadi ketidakseimbangan dan akan menimbulkan gejolak. Nah, ini yang saya selalu sampaikan, ini harus diantisipasi. Tidak perlu panik dengan kenaikan dengan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar, tapi juga harus diantisipasi. Itu langkah antisipasinya seperti apa? Pertama, kita pemerintah ya terutama mengantisipasi kenaikan harga pangan, ya mempersiapkan operasi pasar. Pemerintah harus siap mengalokasikan budget untuk itu, meredam titik-titik di mana masyarakat yang paling terdampak dengan kenaikan harga pangan nanti. Ya, kemudian mempersiapkan insentif non fiskal bagi industri-industri yang kemungkinan akan terdampak dari terjadinya eskalasi konflik yang semakin luas ini. Nah, jadi saya pikir ini semua pihak harus duduk lah, ya, seperti Kadin, Apindo, HKI dan pemerintah daerah, itu semua harus ya lebih sering mendiskusikan, melihat kira-kira nih eskalasinya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika tiba-tiba kondisinya semakin parah, maka kita jadi kebingungan sendiri untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Oke. Kalau tadi dikatakan secara jangka pendek sepertinya masih belum berpengaruh terhadap ekonomi Batam. Ya, tapi kita semua pasti tahu lah kalau jangka panjang ya nggak hanya Batam, saya kira seluruh dunia ini juga akan pusing juga menghadapi ketidakpastian itu gitu. Tapi apakah dengan kondisi ini juga ada muncul peluang baru justru? Karena kan tadi keunikan Batam, dia berada di lokasi yang sangat strategis, berbatasan dengan banyak sekali negara-negara tetangga gitu. Nah, apalagi misalnya kemarin saya dengar Batam ini jadi tempat pelampiasan belanja orang Singapura gitu ya. Ini kan kalau kita lihat peluang juga ya. Nah, apa yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah dengan ya muncul peluang baru seperti itu? Ya, jadi dari sisi sektor industri ya yang berkembang hari ini memang terjadi pergeseran. Batam hari ini sudah mulai menjadi hubnya untuk industri digital, ya, karena banyak data center sudah mulai dibangun di sini. Ya, karena jiran kita itu sudah mulai kewalahan melayani permintaan pembangunan data center. Seperti Singapura itu sudah membatasi. Di Johor sudah terlalu banyak. Nah, pilihannya adalah Batam yang paling dekat. Nah, tapi harus diingat juga, ketika data center semakin banyak, maka konsekuensinya adalah kebutuhan listrik makin tinggi. Kebutuhan listrik makin tinggi, kebutuhan airnya juga semakin tinggi. Nah, itu juga harus diantisipasi. Walaupun itu jadi peluang ya bagi industri masa depan. Kemudian juga dari sektor pariwisata. Nah, hari ini memang Batam kenaikan arus wisatawan dari Singapura Malaysia itu memang relatif tinggi. Ya tadi disampaikan
kita salah satu ya surga belanja mereka. Ya. Ya, mereka banyak datang sini di akhir pekan belanja dan bawa pulang ke negaranya. Eh, Hotel-hotel okupansinya tinggi ya di Batam. Itu sebabnya banyak sekali nih proyek hotel baru yang muncul karena memang mengantisipasi lonjakan arus wisatawan yang datang. Hmm. Walaupun sebenarnya arus wisatawan itu juga bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi kalau pemerintah mau memberikan insentif berupa pembebasan visa. Hmm. Karena yang kita targetkan itu tidak hanya pendatang dari Singapura Malaysia saja, tapi Ya. juga turis dari Asia yang mampir ke Singapura, tapi dia reroute ke Batam. Ya, Artinya ya, mereka jalan-jalan melanjutkan jalan-jalannya ke ke Batam. Batam. Nah, problemnya mereka itu kan mereka harus bayar visa. Hmm. Nah, ini yang mungkin sudah sering Kadin Batam terutama itu mengusulkan supaya turis yang non ASEAN ini itu masuk ke Batam bebas visa. Hmm. Karena mereka belanjanya paling besar. Ya, ya, ya. Mereka bisa spending itu bisa 2-3 hari. Artinya pemerintah juga harus meneropong di wilayah Singapura, Malaysia itu mereka dapat turis di luar Asia yang terbesar dari mana? Ya. Kalau belum ada visa kerjasama untuk visa atau menggratiskan visa itu perlu dikejar itu ya. Itu perlu dikejar. Dan itu memang udah sering kita sampaikan dan memang pemerintah mungkin punya pertimbangan lain yang kita nggak tahu. Tapi jelas ini adalah peluang ya untuk kita menangkap potensi wisatawan non ASEAN tadi. Ya. Kemudian dari jasa perdagangan itu memang akan terus tumbuh karena penduduk kita semakin tinggi. Bertambah tidak hanya dari fertilitasnya juga tumbuh tinggi, tapi juga dari pendatang. Ya. Nah ini juga problem juga. Ya, itu mungkin sudah baca pemberitaan harus migrasi dari daerah lain datang ke sini. Di satu sisi itu menjadi beban, tapi juga jadi peluang. Artinya dengan penduduk makin banyak, marketnya juga makin besar, betul. maka bisnis yang berkembang di sini juga lebih positif. Bisa lebih besar, Ya, bisa tumbuh bisa gitu ya. tumbuh. Nah, tapi kan tantangannya itu tadi peluang kerjanya ya, peluang mengembangkan perekonomiannya bagi pendatang atau juga penduduk lokal ya. Saya kira juga kalau kita melihat dari sisi pertumbuhannya kan juga terus bertambah. Kemudian angka para pencari kerja juga akan terus bertambah. Nah, ini kalau dari pandangan Pak Dokter atau dari Kadin misalnya melihat masih imbang nggak nih antara katakanlah lulusan perguruan tinggi yang mencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada, ataukah pada kondisinya sudah terus mengalami kejomplangan dan pada satu titik bisa jadi bahaya nih? Ya, kalau data dari Disnaker memang kondisinya jumlah pencari kerja yang datang dengan yang ada itu memang sedikit tidak seimbang. Ya, itu makanya pemerintah membatasi para pendatang harus mengurus KTP domisili. Ya, artinya supaya tidak terjadi diskriminasi atau dikotomi lah bahwa pendatang sama non pendatang. Ya. Tapi saya sepakat bahwa apapun yang kebijakan dilakukan, yang paling penting adalah lapangan kerjanya tersedia apa tidak. Gitu. Ya. Nah, ini selalu kita tanya dan kita dorong pemerintah ketika investasi masuk, itu lapangan kerja yang tercipta itu ada berapa setiap tahun itu. Ya, yang katanya investasi tercapai, lapangan kerja yang terbuka itu berapa? Yang terbuka itu yang kualifikasinya sesuai dengan yang ada, itu berapa besar? Nah, matching nggak? Atau malah mismatch gitu ya? Mismatch-nya artinya kualifikasi pencari kerja atau lulusan yang dihasilkan dari daerah atau dari lokal itu sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan dan yang saat ini itu menjadi perdebatan di secara nasional sehingga muncul kebijakan dari Kemensesnek untuk menghapus beberapa prodi yang katanya tidak relevan dengan industri. Oh iya, itu muncul tuh berita terbaru tuh saya baca tuh. Ini memang isu ini memang terjadi di semua daerah gitu. Artinya masing-masing daerah tuh menghadapi kondisi ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi ataupun sekolah vokasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaannya. Ini kita selalu sampaikan dan memang problemnya adalah industri tidak pernah menyampaikan perencanaan kebutuhan tenaga kerjanya dalam kurun waktu berapa tahun ke depan. Nah, padahal itu kita perlu. Artinya, oke, di industri manufaktur 5 tahun ke depan kalian butuh berapa?
kualifikasinya apa. Mm-mm. Kalau kita tahu kualifikasinya apa dan butuhnya berapa, kita sampaikan ke sekolah vokasi dan perguruan tinggi yang sesuai gitu. Ini loh peluangnya, kalian siapkan ini prodinya gitu. Sehingga ketika mereka lulus, mereka terserap gitu. Nah, mempertemukan ini nih yang memang masih menjadi tantangan ya. Artinya Tapi itu kan bisa pemerintah punya kewenangan kan untuk itu. harusnya. Makanya kita dorong pemerintah untuk selalu mengundang para industri untuk ya balik lagi nih, kita duduk lagi bersama, buka petanya seperti apa, mapping kebutuhan tenaga kerja seperti apa, dan mapping ketersediaan tenaga kerjanya seperti apa gitu. Itu sebabnya perguruan tinggi buka setiap tahun lulusannya berapa orang, yang teknik berapa orang, yang non teknik berapa orang, yang kebutuhan pasar kerjanya berapa orang. Ya. Nah, sesuai nggak link and match-nya itu terjadinya di situ gitu. Ya. Jadi kalau yang lapangan pekerjaan yang tersedia yang dibutuhkan ini, sementara yang dihasilkan lain pula jurusannya, wah ini bisa jadi masalah baru nih ya. Nah, itulah salah satu yang disampaikan oleh Sekjen Kemensaintekdikti itu, sehingga mereka berpikiran prodi-prodi yang tidak relevan dengan industri itu akan disarankan untuk ditutup. Memohon kerelaan dari para rektor. Tapi saya pikir sih tidak sesederhana itu ya, menutup prodi. Tidak selamanya juga yang non teknik, yang sosial humaniora ini tidak dibutuhkan. Ya. Problemnya adalah kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja buat mereka. Mau dia teknik, mau dia non teknik, yang sosial humaniora, yang apa segala macam, ada nggak lapangan kerjanya? Ketika prodi itu udah bertahun-tahun dibuka, selama ini mereka tuh terserapnya kemana? Seperti disampaikan juga oleh Kemensaintekdikti. Untuk keguruan misalnya, setiap tahun itu diluluskan sekitar 490.000 orang. Yang terserap katanya 20.000. Terus yang 470.000 kemana selama ini? Wah, itu terlalu besar ya, jomplang sekali itu angkanya tuh. Terserapnya kemana? Apakah mereka memang masuk ke sekolah-sekolah? Atau ke sektor lain yang tidak relevan gitu? Tapi kan itu realita ya, bahwa kalau kita lihat banyak sekali di pendidikan kita itu kuliahnya di mana, kerjanya di mana gitu. Hampir 70% lulusan perguruan tinggi itu bekerja tidak sesuai dengan prodinya. Nah, jadi akhirnya memang sempat juga disampaikan bahwa perguruan tinggi akhirnya hanya jadi pabrik ijazah saja. Nah, ini tentu jadi tantangan buat Indonesia sih, tidak hanya Batam ya. Oke, kalau kita lihat sekarang kondisi secara nasional, ekonomi keuangan negara itu juga sedang mengalami disrupsi, kemudian berpengaruh terhadap transfer daerah ke daerah, yang otomatis tadi kan kita sudah singgung tuh, mengurangi belanja untuk pembangunan gitu. Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang investasi di satu daerah, salah satu faktor penunjangnya kan fasilitas penunjang untuk investor tuh mau datang gitu. Nah, kalau kondisi ini tidak ada solusinya, tentu bisa berpengaruh juga tuh. Apa yang kira-kira harus dilakukan? Ya, saya pikir pemerintah juga mungkin harus lebih komprehensif melihat kondisi di daerah ya. Daerah-daerah yang ya seperti Batam lah contoh misalnya. Batam ini kan daerah terluar, perbatasannya dengan negara-negara maju, sehingga hukumnya wajib menyediakan fasilitas yang kualitas terbaik gitu ya. Dan bangun jalan yang paling bagus, buat pelabuhan juga paling bagus. Karena saingan kita tuh ada di depan, di Singapura dan Malaysia. Sehingga fasilitas atau infrastruktur yang dibangun di Batam itu memang harus yang terbaik gitu, untuk bisa menarik minat para investor asing masuk ke sini. Tidak hanya jalan, tidak hanya jembatan, tidak hanya pelabuhan, tapi juga listrik keandalan penyediaan listrik, air yang lancar, dan telekomunikasi, dan termasuk iklim usahanya juga harus dibangun sebaik mungkin, sehingga investor datang, regulasinya mudah, kepastian hukumnya juga jelas gitu, sehingga mereka datang dengan senang hati datang dan menginvestasikan. Karena di tetangga kita itu semua sudah dilakukan. Yang tadi saya sampaikan, di sana sudah selesai.
udah nggak, bukan jadi keluhan lagi. Oh iya ya. Orang datang ke sana udah langsung Udah langsung bisa ready udah dia ready. usaha ya. Di Vietnam apalagi karpet merah Mm-mm. diberikan. Belum lagi kalau kita bicara di Malaysia itu rantai pasoknya sudah berjalan, keterkaitan antar kawasannya juga udah lancar. Kemudian pengembangan kawasan-kawasannya untuk sektor-sektor industri tertentu sudah terbangun dengan baik. Belum lagi logistiknya yang efisien, pelabuhannya yang sudah modern. Jadi tantangannya berat kita mau lawan Malaysia. Sekarang kan di Kepulauan Riau ini banyak sekali kawasan ekonomi. Ya. Apa yang Bang Yono lihat dari kawasan-kawasan ekonomi? Apakah sudah maksimal atau memang masih banyak kekurangan? Tentu belum optimal. Yang hari ini di Kepri, ya, Batam itu masih yang leading lah ya, sebagai motor pertumbuhan Kepri itu masih Batam. Kita kontribusi Batam tuh hampir 70% terhadap ekonomi Kepri. Padahal kita punya FTZ di Bintan juga, Ya. di Karimun juga, ya di Tanjung Pinang. Tapi kenapa mereka belum berkembang? Nah, ini harus menjadi catatan dan perhatian pemerintah agar pola pembangunan di Batam itu juga bisa diadopsi atau diterapkan juga di Karimun dan Bintan. Walaupun karakteristiknya juga berbeda, Mm-mm. terutama dalam hal pengelolaan lahan. Ya, Batam ini kan pengelolaan lahannya beda dengan Karimun dan Iya, Bintan. iya. Tapi itu juga saya pikir bukan salah satu faktor penghambat. Ya. Justru kita harus melihat karakteristik atau keunikan dari masing-masing daerah. Ya. Karimun dengan keunikannya harusnya dia bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah berkembang di sana. Seperti eh, industri-industri berat seperti oil tanking ada di situ, kemudian ada fabrikasi, kemudian ada galangan kapal. Harusnya itu bisa dioptimalkan, difokuskan saja untuk industri-industri yang memang eh, ya industri berat lah di sana atau heavy industri. Kalau di Bintan wisatanya berkembang. Iya, iya. Nah, harusnya dia bisa difokuskan untuk mungkin kawasan khusus untuk pariwisata. Manufaktur tentu tidak gampang juga menerapkan manufaktur elektronik yang ada di sana dipindahkan ke sana juga belum tentu juga berkembang Mm-mm. karena karakternya berbeda. Gitu ya. Di sebagian Bintan mungkin ada seperti di Lobam. Lobam itu selama ini berkembang memang sebagai salah satu pusat manufaktur. Nah, tentu harus dioptimalkan. Salah satunya mungkin efisiensi biaya tarif listriknya mungkin ya, atau mungkin tarif yang lain-lain yang membuat kawasan itu bisa berkembang. Nah, ini yang harus jadi perhatian pemerintah agar status kawasan perdagangan bebas di sana bisa optimal. Artinya dia bisa menarik orang datang ke sana, ya pekerjaan makin banyak di sana, industri makin banyak masuk ke situ, sehingga kawasannya bisa tumbuh berkembang seperti Batam. Memang salah satu keterbatasan infrastruktur, ya pelabuhan juga Iya, iya. harus dikembangkan di situ, ya listriknya juga harus tersedia juga di sana, kemudian interkoneksi antar kawasannya juga, karena status kawasan perdagangan bebasnya di sana kan masih enclave, artinya hanya terbatas di wilayah tertentu, sementara ada wilayah lain yang itu masih wilayah non FTZ. Mm-mm. Sehingga perpindahan barang antar kawasan itu juga menjadi problem tersendiri secara kepabeanan. Nah, ini juga ya saya pikir eh, beberapa kali juga sudah disampaikan ini catatan bagaimana untuk mengembangkan kawasan itu menjadi lebih optimal. Oke. Menarik ini melihat Batam dan ya daerah-daerah sekitarnya ya Kepri, Tanjung Pinang dan sebagainya atau Kepri secara keseluruhan lah sebenarnya dari perspektif bahwa di tengah gejolak dunia kemudian persoalan-persoalan di nasional tapi ternyata kalau dari pemaparan Pak Dokter tadi ya daya tahannya masih oke lah nih ya untuk ke depan jadi boleh disimpulkan kita masih agak boleh memberikan optimisme yang cukup tinggi untuk Batam dan Kepri secara keseluruhan di kondisi ekonomi dunia yang gonjang-ganjing ini. Baik, ini kena kita nggak lama-lama untuk ngobrol nih. Saya ingin minta closing statement lah. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dunia industri atau dunia usaha dan pemerintah nih ke depannya. Ya. Untuk pemerintah dulu ya. Jadi eh, pemerintah pusat saya pikir eh, harus mulai mengkalkulasi ya ketersediaan anggaran negara, eh, memprioritaskan mana yang lebih penting untuk menjaga
kondusivitas negara. Ya, saya yakin pemerintah juga sudah menghitung itu. Ya, pertama yang diantisipasi adalah jangan sampai terjadi gejolak di kenaikan harga bahan bakar minyak ya. Karena kalau itu terjadi saya pikir akan menimbulkan gejolak yang cukup masif. Kemudian menjaga suplai bahan pangan ya, agar tetap kalaupun harus naiknya juga harus jangan ya, sampai terlalu melonjak tinggi. drastis ya. Karena ketika kenaikannya drastis akan terdampak di daerah. Nah, pemerintah daerah bagaimana mengantisipasinya, mengelola anggaran secara lebih bijaksana. Hari ini mungkin yang tidak bisa ditawar adalah pemotongan dana transport tadi. Ya. Bagaimana dengan dana yang ada bisa dikelola dengan baik, ya tidak hanya di Batam tapi seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kepri. Ya. Mulailah bijak mengelola anggaran untuk sektor-sektor prioritas yang memang berdampak terhadap masyarakat langsung. Layanan publik jangan sampai menurun kualitasnya. Ya, itu yang paling penting. Hari ini kita baca berita di Batam layanan di Dukcapil bermasalah ya karena memang lonjakannya tiba-tiba meningkat. Karena banyak pendatang tadi. Permintaan membuat KTP baru. Nah, harus dipahami juga, tapi juga harus diperbaiki kualitasnya sehingga layanan publik tetap terjaga. Kemudian fasilitas publik lainnya seperti kesehatan, layanan pendidikan itu semua saya pikir harus tetap dijaga sehingga masyarakat mendapatkan haknya secara baik. Kemudian dari sisi pengusaha hari ini terus memantau kondisi ya. Saya yakin hasil perbincangan dengan teman-teman pelaku usaha di industri, kemudian di pelaku usaha perhotelan, jasa dan lain-lain, mereka sekarang wait and see, melihat kondisi eskalasi konflik di Timur Tengah, dampaknya terhadap nasional, terhadap regional dan terhadap terutama pasar-pasar ekspor. Batam hari ini selain ekspornya tinggi, impornya juga tinggi. Ya, impor bahan baku untuk industri dan impor bahan konsumsi, ya itu semua ada di sini. Nah itu juga akan terdampak dengan kenaikan harga minyak atau yang lainnya, kemudian penurunan nilai tukar, itu semua akan terdampak terhadap ekonomi secara makro. Tapi tetap hari ini kenaikan itu belum terlalu cukup berpengaruh terhadap harga. Walaupun kemarin ya, harga Dexlite sudah naik, ya kita prediksi inflasi walaupun terjadi tidak akan terlalu tinggi. Sembari kita melihat perkembangan ini, masyarakat saya pikir juga jangan terlalu panik, ya tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Mungkin tantangan hari ini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, ya karena sudah pasti kenaikan harga barang itu nggak bisa kita nggak bisa kita tahan lah itu ya, nggak mungkin kita berharap industri itu yang mau rugi ya kan gitu. Jadi memang hari ini tetap ya beraktivitas seperti biasa, ya kita tetap berbisnis seperti biasa, ya tentu lebih bijak, ya kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tidak ada yang tahu kondisi dalam waktu 3, 6, 12 bulan ke depan. Ya semua tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa memprediksi, berasumsi sambil mempersiapkan strategi yang paling optimal, yang paling tepat untuk mengantisipasi, memitigasi risiko yang terjadi di beberapa bulan ke depan. Ya walaupun ada yang sempat mengatakan negara akan gonjang-ganjing pada bulan Juli karena anggaran akan mulai habis, nanti bulan Agustus akan terjadi goncangan dan lain-lain. Kita tidak berharap seperti itu. Betul. Tapi tentu asumsi-asumsi itu disampaikan karena melihat tren yang terjadi sama hari ini ya, ditambah memang jor-jorannya pemerintah dalam membelanjakan uang negara untuk kegiatan-kegiatan tidak produktif. Nah itu juga harus diantisipasi. Artinya Indonesia hari ini masih optimis secara nasional. Batam hari ini masih optimis ya karena pertumbuhan ekonomi akhir tahun lalu masih cukup baik. Di triwulan pertama ini investasi baik. Kita melihat sampai akhir tahun nanti ya pertumbuhan masih di angka di kisaran 6-7%. Walaupun tetap kita belum tahu nanti di 3 bulan ke depan akan seperti apa. Artinya hari ini kita tetap optimis saja, daya tahan Batam masih cukup tinggi untuk itu dan ya kita berharap konflik bisa cepat berakhir. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter, ulasannya menarik sekali. Ya paling tidak saya yang sempat agak-agak pesimis ini agak naik lagi lah semangatnya ya, sehingga kita berharap juga semuanya tetap optimis untuk menatap hari-hari ke depan walaupun memang ya tidak ada kepastian di dunia itu kan. Jangankan dunia, kita aja juga nggak tahu pasti itu nasibnya kayak apa besok atau lusa gitu kan. Tapi
yang namanya usaha wajib dilakukan, semangat tetap harus dijaga. Ya, semangat Pak Dokter, mudah-mudahan menular juga ke seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah. Dan yang terpenting tadi sudah disampaikan beberapa rekomendasi nih untuk Pak Gubernur, Pak Wali Kota ya, bahkan juga Pak Presiden ya kalau sampai diperhatikan lah ini. Pak Dokter, terima kasih ya atas kehadiran di studio, sudah share informasi-informasi terbaru dan pandangan-pandangannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Siap. Yang jelas Pak Dokter tetap ngopi, Tetap ngopi ya. tetap ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Warga Serantau, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.